Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pembelajaran abad ke-21. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, yuk kita isi Mentimeternya terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengakses tautan berikut ya. Lalu jawab pertanyaan yang tersedia pada layar, yaitu apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar istilah pembelajaran abad ke-21? Terima kasih. Mari kita simak video pembelajarannya. Pada video ini, ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, latar belakang perkembangan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, kompetensi keahlian abad ke-21 yang harus dimiliki. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran abad ke-21. Yang keempat, kelebihan pembelajaran abad ke-21. Yang kelima, kekurangan pembelajaran abad ke-21. Yang keenam, faktor-faktor sukses pembelajaran abad ke-21. Dan yang terakhir, model-model pembelajaran abad ke-21. Latar belakang perkembangan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, abad ke-21 ditandai sebagai abad globalisasi yang mengubah segala aspek dalam kehidupan manusia. Perkembangan peradaban di abad ke-21 menuntut adanya pengembangan kualitas manusia di segala bidang. Yang kedua, dunia pendidikan turut berubah seiring perkembangan zaman, di mana dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengatasi tantangan global yang kompleks. Dan yang ketiga, dibutuhkan adanya rancangan atau desain pembelajaran baru yang mampu membantu siswa untuk mengembangkan seluruh kompetensinya. Setiap individu harus terlibat dalam pembelajaran yang bermakna sehingga memiliki nilai kebenaran dan relevansi untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mereka perlukan. Berikutnya ada kompetensi-kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia pada abad ke-21. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, kemampuan mencipta dan membaharui. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, kemampuan belajar kontekstual. Yang keenam, kemampuan informasi dan literasi media. Secara inti, kompetensi abad 21 harus dikembangkan sesuai tuntutan dan karakteristik dengan ciri global, berbasis masyarakat informasi, dan diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi dalam segala bidang. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau learner-centered instruction. Yang kedua, stimulus multisensor atau multisensor stimulation. Yang ketiga, adanya banyak media atau multimedia. Yang keempat, bekerja bersama atau collaboration. Yang kelima, pertukaran informasi atau information exchange. Yang keenam, pembelajaran aktif atau active learning. Yang ketujuh, berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedelapan, respon yang proaktif. Yang kesembilan, pembelajaran yang aktual atau authentic instruction. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran abad ke-21. Ada 5 poin yang menjadi kelebihan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, menjadikan nilai-nilai keluarga sebagai dasar. Yang kedua, menghadirkan pengelolaan pendidikan yang modern dan profesional. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk belajar dengan beragam media. Yang keempat, menggunakan pendekatan campuran. Dan yang terakhir, siswa dapat dihadapkan dengan beragam situasi. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan teknologi. Yang kedua, pengalaman belajar siswa tidak dapat berkembang jika siswa lebih sering belajar secara individual. Dan yang terakhir,
kemampuan guru dalam menguasai teknologi masih belum merata. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mendorong suksesnya pembelajaran abad ke-21. Pertama, adanya penguasaan keterampilan yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Kedua, ketersediaan infrastruktur, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Ketiga, ketersediaan dana atau pembiayaan yang cukup dan memadai. Keempat, ketersediaan perencanaan pembelajaran yang sangat detail dan matang. Kelima, ketersediaan lingkungan belajar yang memadai. Dalam praktiknya, kita dapat menemukan beberapa model pembelajaran abad ke-21. Pertama, model Think, Pair, Share. Model Think, Pair, Share merupakan kegiatan sederhana di dalam kelas, di mana siswa dapat diberi waktu untuk memikirkan tentang sebuah topik, berdiskusi dengan teman lainnya, dan berbagi hasil diskusi yang telah diperolehnya tersebut. Model yang kedua, model Minute Papers. Model Minute Papers merupakan salah satu bentuk kegiatan yang umum dilakukan di akhir kelas. Dengan Minute Papers, siswa dapat diajak untuk menuliskan hal-hal yang dianggapnya penting dan ingin ditanyakan selama 1 sampai beberapa menit. Minute Papers ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk mensintesiskan pengetahuan dan menjawab pertanyaan yang dimilikinya pada awal pembelajaran. Ketiga, model Writing Activities, atau berbagai aktivitas menulis yang merupakan peluang bagi siswa untuk berpikir dan mengolah segala bentuk informasi yang dimilikinya. Keempat, model Brainstorming, yang merupakan teknik sederhana dan dapat melibatkan semua siswa di dalam kelas untuk berdiskusi. Kelima, model game atau permainan yang umumnya merupakan teknik untuk menarik perhatian siswa. Keenam, model group work atau kerja kelompok yang dapat menggunakan pengalaman nyata dari kehidupan sehari-hari yang terjadi pada lingkungan masyarakat siswa. Ketujuh, model concept mapping yang umum digunakan untuk membantu siswa dalam menciptakan representasi visual dari model, gagasan, dan hubungan antar konsep yang tengah dipelajari di dalam kelas. Berikut adalah daftar pustaka dan sumber referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi pembelajaran hari ini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami materi mengenai pembelajaran abad ke-21? Selanjutnya, teman-teman dapat menonton kedua video berikut ya, supaya teman-teman semakin banyak mendapatkan informasi tambahan. Sekian dan terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.